نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون Nun. Apakah arti nun? Hanya Allah yang tahu. Apa maksud dari nun ini? Para ulama mufasir banyak menafsirkan. Ada nun maksudnya adalah Muhammad. Nun adalah seekor ikan besar yang ada di lautan Ars. Nanti ayah bunda lihat tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada. Dan nun pastinya hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi yang pengen diberitahukan bahwa hampir seluruh ayat-ayat surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah fawatihus suwar, huruf-huruf terputus, pembuka surah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha fa ya ain sin qaf, ha mim ain sin qaf, dan banyak lagi. Biasanya habis huruf-huruf aneh itu Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan ini juga adalah Al-Quran yang ingin Allah sampaikan. Yaitu nikmat Rabbmu itu bukan membuat kamu gila. Dan itu Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran. Dan ini, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berbagi layar Bunda Korea kayak. Dan kenikmatan dari Rabb berupa Al-Quran ini, ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat orang terperangah. Kalau dalam bahasa Indonesia barangkali ini adalah teknik panggilan yang membuat orang kaget. Woi, misalnya dalam bahasa Indonesia. Hey, nggak ada artinya tuh. Dan itu akan membuat orang nengok. Demikian juga pengen memberitahukan hal yang penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan teknik yang orang Arab sendiri nggak pernah tahu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab la raiba fihi yang tidak ada keraguan di dalam, hudan lil muttaqin. Dia itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ayah bunda nanti cek di setiap huruf-huruf aneh pembuka surat itu, pesan penting yang Allah mau sampaikan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang segitu pentingnya Allah panggil dengan teknik yang dahsyat, masih aja orang yang masih banyak yang melengos, tidak mau mendapatkan nikmat Allah yang begitu penting namanya Al-Quran. Wal qalami wa ma yasturun, demi kalam, pena, dan apa yang mereka tuliskan. Dan ini adalah tradisi ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman kuno, bahwa menulis, membaca itu akan membuat orang semakin pintar. Dan kolam ini sampai menjadi sumpahnya Allah demi kalam, demi pena, dan apa yang mereka tuliskan. Iqra'u rabbukal akram dalam surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau pena, yang mengajarkan manusia apa yang mereka belum pernah tahu. Jadi ayah bunda teknik yang paling asik
dalam belajar itu adalah belajar mengajarkan, tahu, tuliskan. Buat diri sendiri, buat keluarga, buat banyak orang. Tuliskan, di-share ilmu. Iqra'u rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Semakin banyak menulis, maka makin pengen tahu. Semakin banyak menulis, maka semakin berilmu. Jadi ayah bunda yang masih pengen menambahkan keilmuan, tuliskan, share kepada banyak orang. Dan kebiasaan menulis ini tidak hanya dilakukan oleh makhluk. Allah Sang Khalik pun juga menulis. Dalam surat Luqman, nanti ayah bunda cari. Ini bicara tentang pena. Dalam surat Nun ada, Al-Qalam ada, surat Al-Alaq ada, dalam surat Luqman. Walau anna fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau saja semua yang di bumi pepohonannya itu menjadi pena, kalam. Lalu kemudian lautan ditambah dengan 7 lautan lagi, maknanya 8 lautan itu menjadi tintanya, menjadi tintanya. Mana fidat kalimatullah. Kalimat Allah nggak akan pernah habis. Jadi segitu detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan. Menuliskan apa? Menuliskan semua ketetapan. Ketetapan masing-masing makhluk. Umurnya, rezekinya, nasibnya, semuanya sudah Allah tetapkan. Posisinya di mana, bertemu, berjumpa, berpisah dengan siapa. Semuanya sudah dituliskan. Dan tidak ada satu kejadian pun atau daun yang berguguran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Jadi segitu dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik pada pena, wal qalami wa ma yasturun. Dan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pesan buat saya juga buat ayah bunda sekalian rahmati Allah. Berlatih banyak menulis dan minimal nulis 1 buku seumur hidup. Buku apa, Ustaz? Buku cicilan boleh, buku catatan utang boleh. Nggak, buku yang bermanfaat. Ya, ayah bunda. PR, nulis 1 buku. Nggak bisa, Ustaz. Ya, nulis satu judul aja dulu. Nulis tentang apa? Tentang apapun. Tentang kenikmatan belajar Al-Quran boleh. Tentang menjadi orang tua yang baik boleh. Karena ayah bunda udah puluhan tahun jadi orang tua. Termasuk penyesalan-penyesalan saat mendidik. Bagusnya bagaimana? Coba latih. 1 judul nggak bisa, Ustaz. 1 paragraf. Bikin 1 paragraf. Jadi setiap hari 1 paragraf, 1 paragraf, 1 paragraf. Nanti sama ayah bunda. Tulis. Jadi atau renungan-renungan tadabbur dari yang kita nikmati ini. Nggak usah pakai konsep ayah bunda. Biasanya yang pakai konsep tuh malah kagak jadi-jadi. Jadi nulis tuh sama. Pakai otak, nggak nyambung-nyambung. Nggak bisa-bisa. Nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, pusing. Dan celakanya lagi, udah ribet itu nulisnya, begitu jadi nggak ada yang mau baca. Jangankan orang lain. Kita nih, sidang udah kelar, nggak mau baca lagi tuh. Karena yang ditulis pakai otak, itu menyulitkan.
Tapi kalau yang ditulis dengan hati, dengan perasaan, apalagi dalam kondisi hatinya senang, hatinya penuh dengan cinta, nanti dibacanya dengan cinta. Termasuk juga semua tulisan, lihat, perhatikan ayah bunda, buku-buku yang mega bestseller yang dengan jutaan cetakan, itu biasanya nulisnya pakai hati, bukan pakai otak. Maka berlatih ayah bunda. Dulu waktu saya lagi belajar nulis, tulis apa aja tentang apa yang terlintas di kepalamu, minimal 3 halaman. Nggak usah pakai dipikirin titiknya, komanya, nulis aja. Dan nggak usah pakai pendahuluan. Dahulu kala, gitu. Nggak usah. Saat saya, nggak usah. Pokoknya yang terbesit dalam hati, tulis. Dan nggak usah dikoreksi, nggak usah dilihat. Sampai nanti keluar dari hati. Latihan 3 halaman, nggak berhenti nulis. Kalau udah nulisnya sudah banjir, sudah luber, nah, ayah bunda baru deh berhenti baca. Begitu baca, eh, bisa juga ya nulis banyak. Dan lebih asiknya lagi, kalau nulis pakai hati, bacanya senyum-senyum. Bacanya ntar senyum-senyum. Tapi kalau nulisnya pakai otak, bacanya juga sambil merengut, sambil pusing. Ntar dikoreksi lagi. Tulis sama ya bunda, perjalanan menuju pasar. Nah, ketemu siapa aja, naik apa aja, berapa uang yang dikeluarin, cerita aja, latihan. Dan ini ayah bunda, buat ayah bunda nih yang udah senior, ini akan membuat otak, tangan, pikiran, hati akan jadi lebih damai, lebih produktif, lebih tajam. Jadi ini adalah ilmu dari para ulama yang pikiran itu pada tajam-tajam karena mereka belajar, mereka menghafal, mereka nulis, mereka ngajar. Dan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh makhluk, dilakukan oleh Allah, Sang Khalik. Dan perhatikan firman Allah, Iqra'u rabbukal akram, baca, dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia dari tentang apa yang mereka belum pernah tahu. Jadi dengan kalam, dengan pena, nanti ayah bunda makin banyak ilmunya. Sudah habis waktunya ya. Ini ini adalah apa namanya tambahan ilmu sesi menulis dari Usbok. Nah, itu Bunda Kasiah tuh. Mana Bunda Kasiah, ada nggak Bunda Kasiah? Itu waktu lagi di Saung Usbok kasih tahu teknik ini, teknik menulis dengan hati. Dan yang nulis dengan hati itu gampang, nikmat, cepat. Dulu saya mikirin bagaimana para ulama nulis itu dengan segitu banyaknya. Bahkan Imam Nawawi yang kitabnya Al-Azkar Nawawiyah yang kita bahas setiap hari Ahad pagi itu, beliau meninggal di usia yang belum tua. Tapi para ulama setelahnya menghitung, Imam Nawawi itu kalau hidupnya bagi dengan jumlah karyanya, ya Bunda, itu sehari ada yang mengatakan 2 jilid dia nulis kitab. Ada ulama yang mengatakan sehari kalau dibagi usianya dengan karya-karyanya minimal 24 halaman. Nulis 24 halaman. Nulis apa aja tuh, Bob? Nah, ini menariknya ya, Bunda. Kalau ayah Bunda sudah ketagihan nulis, nanti celah-celah kecil aja bisa jadi hal yang diangkat.
Jadi makin produktif nulis, makin banjir tuh ide Allah kasih. Maka ya Bunda lihat penulis-penulis yang produktif di Indonesia. Nggak tahu ya Bunda ada yang suka tulisan Terelie nggak? Tema Suka banget kecil-kecil tuh, aja. Bob. Tema kecil-kecil aja diangkat. Keren. Padahal mah anak muda tuh. Andrea Hirata sama tema kecil-kecil. Bahkan lebih lebih gilanya lagi kalau ini saya sebut itu adalah hal-hal yang mereka alami dan semua orang akhirnya pengen tahu apa yang dialami, asik juga ya. Nah, kalau di Inggris ada perempuan J.K. Rowling. Dia nulis hal yang kayak nggak masuk akal tuh, yang semuanya fantasi, tapi seperti nyata. Yang mungkin ayah bunda tahu produknya adalah Harry Potter. Jadi, nanti ayah bunda makin doyan nulis, makin fantasinya makin asik. Dan 3 orang yang sebut nih, ayah bunda, mereka nulisnya pakai hati, nggak pakai konsep, nggak pakai jelimet, hingga orang baca karya-karya mereka ratusan halaman, enak aja ngikut. Ulama-ulama yang nulis pakai hati, yang amat produktif, seperti Profesor Dr. Almarhum Yusuf Kordowi, karyanya ratusan. Tapi Masya Allah, kok orang segitu banyaknya nulis. Oh, konsepnya juga sama. Semua yang tertuang, yang keluar dari hatinya ditulis. Hingga akhirnya produktifnya luar biasa. Syekh Mutawali Sya'rawi juga begitu. Kalau ya Bunda belajar ilmu tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Marogi, ada tafsir Baghawi, ada tafsir Sa'di, tafsir macam-macam. Termasuk yang paling saya sukai adalah tafsir Syekh Sya'rawi. Beliau nih ya Bunda, nggak nulis buku kecuali cuma satu. Tapi Masya Allah apa yang beliau sampaikan itu banyak menginspirasi orang-orang hingga murid-muridnya nulis tafsir Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi itu adalah apa yang keluar dari mulutnya ditulis sama murid-muridnya. Hingga bahasa tutur yang keluar dari hati itu rupanya enak dibaca oleh para pembaca. Jadi kalau ya Bunda pengen tahu tafsir Sya'rawi, bisa dapatkan terjemahnya kalau pengen tahu. Dah, jadi latihan menulis ayah Bunda, latihan nulis. Ada anak kita misalnya yang kita banggakan, tidak tahu dari sejak ngandungnya, melahirkannya, membesarkannya, menyekolahkannya, itu episodenya lengkap. Bahkan dia sekarang sudah nikah, sekarang dia sudah punya anak, episodenya lengkap. Anak yang ayah bunda cintai ini, contoh, coba deh tulisin. Coba ditulisin. Dan kalau ayah bunda sudah bisa menuliskannya, antara makin asik lagi. Nanti bahkan cara beliau makan yang kita tatap dengan nikmat itu akan jadi satu episode yang asik. Cara anak kita tidur dan bagaimana dia nggak bisa tidur kecuali kita belai-belai kepala dan punggungnya akan jadi episode yang asik. Dan lihat kebiasaan menulis ini. Allah Subhanahu wa taala pun turut ikutan menulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dan kau Muhammad dengan nikmat Rabbmu ini, Al-Quran ini bukanlah orang yang gila, illiterate, ya bunda, nggak bisa baca, nggak bisa nulis.
Tapi fakta-fakta yang disampaikan oleh Muhammad dari wahyu Rabb-Nya ini membuat orang-orang kaget-kaget. Menyampaikan fakta tentang Allah yang Esa, menceritakan tentang langit, menceritakan tentang bumi, menceritakan tentang segala-gala. Banyak orang yang kaget dan jauh lebih hebat daripada zamannya. Ada seorang misionaris namanya Robert and Bella. Robert and Bella. Begitu melihat bagaimana Muhammad bikin peradaban di Madinah, maka dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah manusia yang jauh melampaui zamannya, terlalu canggih. Dan konsep civil society-nya Madinah itu sampai sekarang nggak bisa diulang. Dan kalau konsep peradaban ini susah dicerna sama kita, ya Bunda, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti banyakin baca lagi sama ya Bunda tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal yang jauh di luar nalar, nggak masuk akal. Salah satunya ya Bunda yang membuat orang-orang kaget-kaget, ini fakta yang mungkin ayah Bunda belum pernah dengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Ayah Bunda nanti cari Zaid bin Harisah. Dan kisah ini ada dalam surah Al-Ahzab, ayah Bunda, yang membuat masyarakat, jangankan yang kafir, yang beriman aja kaget-kaget. Ini jauh melampaui otak manusia. Zaid bin Harisah ini disuruh sama Rasulullah SAW menikah. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan muslimah dari kalangan Quraisy. Zaid bin Harisah ini dari kalangan budak. Disuruh nikah sama Rasulullah SAW dengan seorang bangsawan namanya Zainab. Maka anak angkatnya Rasulullah SAW ini nggak pede, ya Rasul. Dia itu bangsawan gitu. Dan Rasulullah SAW pengen ngasih tahu bahwa dalam Islam nggak ada itu. Padahal sampai sekarang ya Bunda, kasta itu di India aja masih berasa. Kasta. Nggak usah di India, di Bali masih berasa. Nggak usah di Bali. Di Jogja aja masih berasa. Nggak usah di Jogja. Di pesantren masih berasa. Karena kalau udah ada nama Gus saja, minggir tuh santri itu. Di pesantren ini. Maka Rasulullah SAW nyuruh anak angkatnya. Namanya siapa ya Bunda? Zaid bin Harisah. Bin Harisah. Disuruh nikah. Dan Masya Allah, nikah. Tapi Masya Allah, rupanya konsep kufu itu ada dalam pernikahan. Dan nggak sekufu. Hingga akhirnya kemudian mereka nggak cocok. Berkali-kali Zaid ngadu sama Rasulullah SAW tentang istrinya. Tapi kata Rasulullah, amsik zaujaka wattaqillah. Pertahankan istrimu. Dan bertakwalah engkau pada Allah. Maksudnya jagain, jangan kau ceraikan. Rasulullah berkali-kali memberi konsultasi pada Zaid, jangan kau ceraikan. Tapi Masya Allah, ya benar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, nggak kuat juga Zaid, hingga akhirnya lalu kemudian Zaid mencerai Zainab. Dan begitu selesai idahnya, ada perintah dari Allah yang menggoncang bumi. Apa itu? Rasulullah SAW disuruh menikahi Zaid. Gimana kira-kira Ayah Andung? Saya mau tahu nih, ini pemikirannya Ayah Andung. Kalau Ayah Andung punya anak angkat,
anak angkat itu kemudian menikah sama seorang perempuan, lalu kemudian nggak cocok, lalu kemudian akhir dicerai sama anak angkat kita ini. Terus ayah andung nikahin itu mantan istrinya. Gempar gak tuh Cirebon kira-kira? Kalau Allah menghendaki dan itu dari Allah, ya mengapa tidak? Itu mah ya Iya, sudah iya. demikian yang hak, yang baik, yang benar Masya gitu Allah. kan. Ya, Alhamdulillah. Karena dari Gitu Allah. ya, Bunda Lucy, itu pemikiran yang amat maju itu ya. Amin Dari wa ayah andung. atona Ustaz. Amin wa atona. Sampai sekarang, ayah bunda, ayat poligami aja nggak masuk akal bagi kebanyakan muslim dan muslimah. Ayat poligami. Tapi Masya Allah, ini istrinya anak angkat dinikahin sama Rasulullah. Maka coba nanti ayah bunda cerna itu dalam surat Al-Ahzab. Saya ngebayangin, Masya Allah, itu jangan-jangan itu ujian iman buat semua orang. Dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwa anak angkat itu bukanlah anak kandung. Ud'uhum li abaihim. Jadi di awal-awal surat Al-Ahzab dikasih tahu bahwa anak angkat itu bukan seperti anak kandung. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di ayat 40-an dikasih tahu sama Allah, Muhammad itu bukanlah ayah kandung dari salah seorang di antara kalian, tapi dia itu Rasulullah dan khataman nabiyyin. Dia penutup para nabi. Nanti ayah bunda yang masih penasaran, nanti cari ya kisah Rasulullah menikahi Zainab, mantan istrinya Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Dan pantas dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Engkau Muhammad bukanlah orang gila dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa Al-Qur'an. Hukum tetap hukum, ayah bunda. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, nah hukumnya begitu. Dan kalau mencuri, hukumnya potong tangan. Bahkan Rasulullah SAW bilang, kalau saja Fatimah, putri Muhammad, mencuri, maka Muhammad sendiri akan memotong. Jadi meskipun ada perasaan kayaknya nggak mungkin motong tangan anak. Tapi kalau hukum Allah yang sudah menetapkan, maka jadi. Ya, benar. Nah, ini ujian iman buat Rasulullah, buat kaum mukminin di zaman itu, buat orang-orang munafik yang ada saat bersama Rasulullah. Dan ujian iman itu sampai sekarang, sampai ke kita. Bagi saya, kebayang ya. Kalau misalnya Usbob punya anak angkat, kemudian menikah, kemudian cerai, Usbob nikahin tuh istri, mantan istri dari anak angkat. Waduh, gempar. Bisa-bisa kau nih bubar itu. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala pengen kasih tahu ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Dan dia ya Bunda masih penasaran baca kisah Rasulullah menikahi Zainab, mantan istri Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat, ya Bunda, kadang-kadang hukum yang Allah tetapkan itu kadang-kadang nikmat untuk kita jalani. Kadang-kadang itu penuh dengan ujian. Allah cuma pengen tahu, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wa na'lamas sabirin. Dalam surat Muhammad, kami pasti akan menguji kalian hingga kami bakal benar-benar mengetahui siapa yang sungguh-sungguh menjadi mujahid dan siapa yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar mujahid, siapa yang benar-benar sabar. Dari nah ini
ujian kesabaran, ujian kenikmatan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Biarin kata orang gila. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, nah insyaallah semuanya beres. Nah insyaallah besok kita akan dapati bahwa pahala yang nggak putus-putus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memujinya dan punya akhlak yang amat agung. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat.